Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Aulia dengan NIM 2381070034. Saya dari kelas PGMI 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan loh dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu peran mahasiswa dalam membudayakan literasi di era digital. Oke, di zaman yang serba cepat, serba digital seperti sekarang ini, literasi itu bukan hanya sekedar kita bisa membaca, kita bisa menulis, bukanlah teman-teman, tapi kita juga harus mempunyai kemampuan untuk memahami, memanfaatkan informasi apapun itu secara cerdas. Teman-teman, literasi itu apa sih? Yap, literasi itu ialah kemampuan seseorang untuk mengelola, memahami informasi saat kita membaca, menulis, kemudian berkomunikasi. Sedangkan kalau literasi digital itu apa? Betul, literasi digital adalah kemampuan kita untuk menggunakan teknologi digital secara bijak, mulai dari mencari informasi, menilai kebenaran suatu berita, sampai membuat konten yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi di era digital ini literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi juga tentang bagaimana sih kita menyaring, mengelola arus informasi yang datang dari berbagai media. Nah, sekarang mari kita lihat tantangannya. Di tengah kemajuan teknologi kita itu justru dihadapkan pada banjir informasi yang luar biasa. Setiap hari kita itu bisa melihat ratusan berita, postingan, bahkan komentar-komentar di media sosial. Nah, masalahnya nggak semua informasi itu benar, teman-teman. Ada juga yang hoax, informasinya itu tidak benar. Ujaran-ujaran kebencian juga banyak, terus informasi-informasinya yang palsu, yang dimana bisa menyesatkan banyak orang loh. Selain itu, rendahnya minat baca di kalangan anak muda itu menjadi tantangan yang sangat-sangat besar loh. Banyak yang lebih suka menonton konten yang singkat-singkat saja, scroll-scroll langsung, dibanding membaca artikel ataupun buku. Nah, disinilah pentingnya peran mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dan pelopor budaya literasi. Nah, mahasiswa itu dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan, yang dimana kita itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, tanggung jawab moral untuk menjadi contoh yang positif bagi masyarakat luas. Ada berbagai hal yang nyata yang dapat kita lakukan. Yang pertama misalnya menjadi teladan dalam bermedia digital. Nah, kita itu harus menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan konten-konten yang edukatif, inspiratif, dan juga bermanfaat. Dan kita juga harus menghindari untuk menyebarkan berita-berita yang bohong, berita-berita yang hoax pastinya, agar atau informasi itu tuh belum jelas gitu kebenarannya. Jadi jangan sampai kita ikut menyebarkannya. Yang kedua, dengan membangun kebiasaan membaca dan menulis. Kita dengan membiasakannya harus bisa dengan membaca artikel, terus bisa membaca jurnal ataupun buku lah minimal gitu, beberapa halaman aja gitu setiap hari. Lalu coba tulis opini atau ulasan sederhana biar kita bagikan gitu di platform digital. Selanjutnya bisa kita juga dengan mengadakan kegiatan-kegiatan literasi, misalnya kayak membuat webinar atau ikut serta dalam kepanitiaan di webinar, terus ikut diskusi online, atau kita juga bisa dengan masuk klub baca di kampus gitu, terus bahas isu-isu yang penting di era-era digital gitu. Dan yang selanjutnya yaitu menciptakan konten-konten digital yang bermanfaat. Nah, kita kan biasanya nih membuat video edukatif di TikTok, terus kita biasakan dengan menonton atau mendengar podcast itu kan pasti nih generasi Z ini suka gitu menonton video-video di TikTok, podcast di Spotify, ataupun informasi-informasi infografik di Instagram gitu, yang dimana itu untuk mengedukasi kita gitu, mengedukasi masyarakat juga tentang pentingnya literasi digital. Nah,
Dengan cara ini itu mahasiswa bisa membuktikan loh bahwa teknologi itu bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk mengedukasi, kemudian untuk pengembangan dirinya juga. Kalau budaya literasi digital kita bisa dibangun dengan baik, insya Allah hasilnya itu luar biasa teman-teman. Jadi mahasiswa itu akan menjadi generasi yang kritis gitu dalam berpikir, terus bijak juga dalam menggunakan teknologi, dan produktif juga dalam berkarya. Tidak hanya itu saja manfaatnya, tapi masyarakat juga akan lebih terdidik gitu, dan tidak mudah termakan isu-isu yang menyesatkan mereka. Jadi literasi digital itu bukan hanya tentang membaca, tapi tentang bagaimana kita berpikir yang cerdas, bertindak yang bijak, dan juga berbagi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Sebagai penutup, mungkin saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai membiasakan diri dengan budaya-budaya literasi. Mulailah dari hal-hal yang kecil ya teman-teman. Misalnya kita bisa membaca satu artikel gitu di setiap harinya, walaupun cuma satu artikel gitu. Bisa juga dengan menulis ide-ide sederhana atau membagikan informasi-informasi positif gitu di media sosial, kayak misalnya di Instagram, di TikTok gitu, di Twitter, di Facebook, ataupun juga di WhatsApp gitu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena teman-teman, perubahan yang besar itu pasti selalu dimulai dari langkah-langkah yang sangat kecil. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf gitu apabila ada kata-kata yang tidak berkenan gitu. Semoga yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat, terus bisa menjadi edukasi untuk kita semuanya. Mungkin hanya itu, sampai jumpa di lain hari. See you next time. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.